Onta ini 200 juta itu. Saya ditawari 200 juta. Nah aku tak pikir-pikir, oh korban 200 juta ini jenenge korban perasaannya bisa nih. Kalau apabila mau menyembelih onta urunan 7 orang boleh, 8 orang nggak sah kabeh. Urunan 5 orang monggo. Mana yang lebih baik, mana yang lebih afdol? Sampeyan sekarang Madzhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah itu pun dibagi 2 sunnahnya itu. Ada sunnah aini, ada sunnah kifayah. Sunnah aini, sunnah per orang, itu bagi orang yang mampu dia tidak menafkahi siapapun. Dia hidup sendiri, dia kerja, maka dia sunnah untuk berkorban untuk dirinya. Tapi kalau dia itu sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, ini namanya sunnah kifayah. 1 di antara mereka berkorban cukup untuk semuanya. Ada suami, ada istri, ada anak, 2, 3, masih kecil-kecil. Ini korban 1 buat bareng mereka 5 nggak apa-apa. Bapak korban, ini sunnah kifayah. Cukup 1 mewakili yang lain. Itu sunnah kifayah. Nah, kalau di satu rumah, di rumah kita ini ada bapak, kemudian bapaknya itu punya anak, punya istri, punya anak 4. Anaknya 4, itu 2 sudah nikah. 2 sudah nikah satu rumah, 2 sudah nikah satu rumah. Kemudian yang 2 masih belum, masih kecil-kecil. Nyembelih berapa? Bapak nyembelih untuk istri dan 2 anak yang kecil. Anak yang sudah besar, yang sudah nikah ini, ya dia nyembelih sendiri, yang ini juga nyembelih sendiri. Jadi satu rumah itu nyembelih 3. Paham? Jangan satu rumah cuma 1 bareng-bareng, nggak bisa. Sunnahnya sekeluarga 1 sunnah kifayah tadi itu. Kalau anaknya itu sudah besar, sudah dewasa, sudah nggak lagi dinafkahi orang tuanya, tapi belum kawin, sunnah ini dia sendiri. Walaupun tinggalnya dia di satu rumah, tapi dia sudah kerja sendiri, dia udah dia nyembelih sendiri. Paham? Dan tidak akan pernah jadi wajib kecuali dengan nazar. Ya, dengan nazar. Kalau dia nazar, saya nazar tahun ini saya akan menyembelih hewan korban, saya nazar, maka hukumnya nggak lagi sunnah, tapi hukumnya wajib. Nanti ada perbedaan antara korban yang sunnah dengan yang wajib. Kalau korban yang sunnah, pahala sunnah. Kalau yang wajib, pahala wajib. Berarti korban nazar yang jadi wajib dengan sunnah, pahalanya besar yang nazar. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau sudah nazar, Anda tidak boleh menikmati walaupun sedikit daripada hewan korban itu. Harus semua dibagikan kepada fakir miskin. Dan apabila dia itu sunnah, boleh dia ikut menikmati. Itu perbedaannya. Tapi kalau pahala besar nazar. Kemudian apa hewan-hewan yang bisa dikorbankan? Boleh hanya dengan 3 hewan. Yang pertama adalah onta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Sapi dan sejenisnya, onta dan kawan-kawannya yang sejenis dengan dia, dan kemudian kambing dan sejenisnya. Pertama onta. Onta itu macam-macam kan. Ada onta yang bulunya banyak, nggak tahu namanya onta apa itu. Kita nggak ngerti macam-macam onta karena di negeri kita ini tidak ada onta. Tapi kalau sampean kepingin nyembelih onta di Masjid Al-Falah ini bisa. Karena kebetulan Jatim Park itu ontanya kebanyakan. Loh iya bener ini, dijual. Saya dihubungi kemarin sama satu, nggak tahu maklar atau gimana, dia nawarkan 200 juta onto siji.
Nih, lembok tuh kok no sapi oleh 10 itu. Jadi yang bikin mahal karena nggak ada. Jadi kebanyakan stok kemudian dijual. Keledai juga ada. Kalau sampai mau beli keledai itu dijual. Nih, ontani 200 juta itu. Saya ditawari 200 juta. Nah aku tak pikir-pikir, oh korban 200 juta ini. Ini jenenge korban perasaannya bisa nih. Nih. Kemudian sapi dan semisalnya, sejenisnya apa? Sapi, kerbau, bison, banteng, apa mana rek? Ya mirip-mirip itu semuanya. Semuanya boleh dikorbankan. Tapi yang penting namanya sapi. Sapi bison, sapi banteng, sapi kerbau, kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kambing dan semisalnya. Misalnya apa? Kambing kacang, kambing kibas, kambing etawa, apa nih? Gulai kambing, kambing domba. Kambing domba itu kambing kibas, podo domba kambing kibas. Pokoknya semacam kambing gunung, ya. Kambing gunung itu ada yang modelnya, ada ininya, apa? Tanduknya itu bisa kayak gitu. Itu kambing. Pokoknya selama orang mengatakan ini macamnya kambing, boleh dipakai untuk korban. Selesai. Kemudian apa yang paling afdol? Pertama paling afdol itu ya onta, karena dagingnya banyak, bisa memberi makan banyak orang. Kemudian yang kedua paling afdol adalah sapi. Sapi itu lebih afdol daripada kambing. Nggih, ya jelas lah, sapi segitu gedenya, sapi kecil, maka lebih afdol kita menyembelih sapi. Kemudian kambing, tapi kambing ini ada dua macam. Pertama dhainah tsumma anz. Afdolnya adalah kambing kibas, biri-biri. Kambing apa mau? Domba sing mulune tebel itu lho. Itu lebih afdol. Yang kedua adalah kambing kacang. Ada yang bilang kambing kacang, ada yang bilang kambing Jawa, ada yang bilang kambing apa mana rek? Ya, pokoknya kambing yang itu anz. Ini martabat atau rutbah kedudukan afdoliyah. Pertama tadi apa? Onta, kemudian sapi, kemudian kambing apa? Domba atau biri-biri, kemudian kambing kacang. 4. Ini afdolnya. Kemudian boleh urunan. Korban ini boleh urunan dengan syarat pertama hanya pada onta dan sapi, tidak pada kambing. Kedua, tidak boleh lebih dari 7, kurang boleh. Paham? Kalau apabila mau menyembelih onta urunan 7 orang boleh, 8 orang nggak sah kabeh. Urunan 5 orang monggo. 1 orang 1 kap sapi, boleh banget, nggak masalah. Pokoknya urunan itu hanya maksimal 7. Paham? Oke. Kemudian mana yang lebih baik, mana yang lebih afdol? Sampean sekarang punya duit, anggap 20 juta, atau sapi harga berapa? 15? 20, anggap 20, sapi 20 juta, kambing 2,5 juta atau 2 juta ya, 2,5 juta. Kalau 2,5 juta dikalikan 7 berapa? 3,5 ditambah 14, 17,5. Iki matematikanya gak lulus wong-wong. Nih,
17,5 juta dengan sapi 20 juta, mana yang lebih afdol? Sapi 1 atau 7 kambing? Kata ulama 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi. 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi. Makanya kalau kita urunan, kemudian kita bisa beli kambing sendiri, hitung enak mana enak. Kenapa? Karena gini, 1 sapi itu ketika disembelih darahnya berapa liter pas nyembelih? Anggap yang tumpah berapa? 1 liter, 2 liter ya. Tapi kalau 7 kambing disembelih bisa 4 liter. Nah, kata ulama, maksud daripada penyembelihan ini adalah iraqatud dam, mengalirnya darah. Nah, pengaliran darah di 7 kambing lebih banyak daripada 1 sapi, makanya lebih afdol. Disebut bahwa wasab'u syiyahin afdalu minal badanah, 7 kambing lebih baik daripada onta, apalagi sapi. Sudah selesai. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Abdimu dohayakum," kalau mau nyembelih cari kambing itu yang besar. Fa innaha 'ala sirat matayakum, karena nanti di yaumil kiamat di siratul mustaqim dia kendaraan kita. Jadi kalau kendaraan golek sing gedhe ngono. Apa meneh sing lemu-lemu sampean iki? Iku lek mbeleh golek sing gedhe kambinge. Sampai awak gede kula niki terus tuku kambing cilik, nyosop siratul mustaqim kon. Tak cukup kambingnya gak kuat, cari yang besar. Maknanya sembelihlah yang paling bagus. Ya. Apa yang paling bagus? Ini kalau mau beli, afdolnya pertama adalah baydo, warna putih. Kambing yang warna putih, hadirin, putih plus, putih mulus. Nih, itu yang paling afdol. Thumma safra, kemudian putih ke kuning-kuningan. Kuning, ada kan kambing itu kuning warnanya ya. Kemudian thummal ghabra, yaitu putih agak kehitam-hitaman. Thummal balqa, kemudian warna belang. Thummas sauda, kemudian hitam. Dan kemudian thummal hamra, kemudian warna merah. Jadi hadirin, warnanya itu mempengaruhi dalam afdaliyah. Pertanyaannya, Sik Beb, fungsinya warna ini apa? Nek dibelah ya padha ae rasane kan. Terus fungsinya apa? Ulama mengatakan hikmah. Pertama ini karena sunnah. Nabi Muhammad ketika beliau menyembelih memilih yang warna putih yang disembelih oleh Nabi. Jadi pertama sunnah. Kita pilih putih, sunnah mengikuti Nabi. Tapi dibalik sunnah ini kan kita harus tahu, istilahnya kita cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Ulama mengatakan kenapa kok memilih putih? Karena satu, liti bilahmiha, karena katanya kambing kalau putih sama kambing hitam itu dagingnya enakan putih. Wallahu a'lam. Kira-kira iki betul apa gak? Mungkin ana wong Madura takono wong Madura. Wong Madura niki ahlinya dalam bidang perkambingan.